Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 melakukan sidak ke 3 lokasi hotel karantina di wilayah Jakarta. 3 hotel tersebut meliputi Hotel Bintang 3, Bintang 4, dan Bintang 5. Sidak dilakukan untuk meninjau kelayakan dan fasilitas hotel yang dijadikan tempat karantina para pelaku perjalanan luar negeri, seperti kondisi kamar hingga makanan yang diberikan selama karantina. Selain itu, Kepala BNPB juga sempat berbincang dengan beberapa pelaku perjalanan dari luar negeri yang sedang menjalani karantina dan menanyakan terkait data diri dan masa atau waktu karantina. Sejauh ini, berdasarkan hasil sidak tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan kekarantinaan. Nah, tadi kami melaksanakan pengecekan secara mendadak ke Hotel Bintang 5, Bintang 4, dan Bintang 3. Memang masih sampel. Ini untuk menjaga jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran. Misalnya adanya karantinaan yang seharusnya 10 hari dan 7 hari untuk saat ini, tetapi tidak selama itu kemudian sudah bisa keluar. Kemudian mungkin juga ada yang masuk di dalam kamar bukan seperti yang terdaftar di. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, untuk warga negara Indonesia yang baru saja tiba di Indonesia yang berasal dari daerah transmisi Omikron, semula wajib karantina 14 hari. Saat ini berubah menjadi 10 hari. Sementara itu, untuk WNA atau WNI yang bukan berasal dari negara atau daerah transmisi Omikron harus menjalani karantina selama 7 hari. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bayu Anggara, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta kembali dinyatakan berstatus PPKM level 2. Naiknya status PPKM DKI ini mengacu pada kondisi wilayah penyangga DKI Jakarta yang masih harus ditingkatkan. Pemerintah pusat telah memperpanjang kembali masa PPKM 4 Januari hingga 17 Januari 2022. Selain memperpanjang masa PPKM, pemerintah pusat juga menaikkan status PPKM DKI menjadi level 2. Sejumlah aturan PPKM level 2 akan kembali diberlakukan, seperti pembatasan kapasitas pegawai yang masuk kerja, pembatasan pengunjung pusat belanja, dan juga pembatasan jam operasional. Pembelajaran tatap muka 100% dibayangi ancaman penularan COVID-19, terutama varian Omikron. Bahkan saat ini, pemirsa, Jakarta kembali berstatus PPKM level 2. Di tengah meningkatnya kasus penyebaran COVID-19 varian Omikron, pemerintah justru memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100%. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan, masih ada kesempatan bagi orang tua siswa yang merasa takut anak-anak mereka bisa terpapar untuk melayangkan keberatan kepada pihak sekolah. Sikap keberatan para orang tua yang masuk nantinya akan ditampung dan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Makanya terkait PTM ini masih ada kesempatan bagi para orang tua yang keberatan, silakan dikoordinasikan dengan sekolah. Namun kalau kita lihat respon dari orang tua dan anak-anak, semuanya mau sekolah. Anak-anak sudah 2 tahun, jenuh belajar di rumah, kualitas pendidikan pasti menurun ilmunya. Di saat yang sama, Jakarta kembali dinyatakan berstatus PPKM level 2 seiring dengan merebaknya penularan varian Omikron. Status PPKM ini berlaku hari ini hingga 17 Januari mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Agar anak-anak tidak takut divaksin COVID-19, petugas kesehatan di Cimahi, Jawa Barat ditemani badut. Upaya ini diharapkan efektif agar target vaksinasi anak tercapai. Anak perempuan berusia 6 tahun ini harus dibujuk badut agar mau disuntik vaksin COVID-19 di Cimahi, Jawa Barat. Setelah dihibur badut, anak ini pun mau disuntik vaksin Sinovac. Adanya badut-badut yang menemani petugas kesehatan ini untuk menarik perhatian anak-anak yang takut disuntik vaksin COVID-19. Kami sebagai orang tua ingin anak-anaknya sehat terus. Insya Allah kita nurut program pemerintah. Ya, yang belum semangat untuk divaksin. Alhamdulillah kita enggak ya, yakin aja lah insya Allah. Percepatan vaksinasi terhadap anak-anak usia 6 tahun ke atas digenjot agar pembelajaran tatap muka 100% bisa terlaksana.
Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sore tadi sidak ke kantor pusat PLN di Jakarta Selatan untuk memastikan pendistribusian batubara dan LNG secara langsung. Tetapi saat sidak kantor PLN lockdown karena beberapa direksi positif COVID-19. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri ESDM Arifin Tasrif sore tadi melakukan sidak ke kantor pusat PLN Jakarta. Namun sesampainya di depan ruang monitoring pasokan energi, Erick Thohir dan Arifin Tasrif tidak dapat langsung masuk ke ruang monitoring yang terkunci karena tidak ada satupun direksi maupun pegawai yang bertanggung jawab melakukan monitoring pasokan energi di ruangan. Erick Thohir menyayangkan tidak ada satupun pegawai yang berjaga di ruangan monitoring pasokan energi atau war room. Sementara itu, direksi PLN pun dipastikan tidak berkantor di PLN pada sore tadi. Karena beberapa direksi PLN diduga terpapar COVID-19 setelah pulang dari Bali. Sehingga kantor PLN pun saat ini sedang dilakukan lockdown. Dan tadi Pak Arifin sendiri sedang memastikan bagaimana distribusi daripada LNG dan batubara. Tadi baru selesai jam 3, lalu saya kebetulan juga sedang ada paparan dan Pak Arifin. Pak Arifin lalu mengajak karena ingin melihat daripada situasi benar-benar di lapangan. Ya, supaya saya sebagai Menteri BUMN juga kan yang salah satu menyuplai batubara dari PTBA juga kan bertanggung jawab gitu. Nah, cuman sayangnya hari ini rupanya direksi PLN sedang lockdown. Karena rupanya ada 1-2 yang diduga itu kena COVID kemarin dari Bali. Nah, jadi satu kantor ini di lockdown. Karena kantor PLN lockdown, pihak kementerian akan meminta laporan langsung dari pihak direksi PLN secara online. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Truk pengangkut minyak kelapa sawit terguling di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.